Pas seseorang ngalamin yang namanya momen traumatis, ada dua kemungkinan buat masa depan orang tersebut. Pertama, ngerasa depresi sampai akhirnya jadi lemah banget. Dan kedua, ngeberontak sama takdir dan jadi lebih kuat. Nah, kayak biasa, kalau lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa share juga videonya ke teman-teman lu yang lain. Terus, buat yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, penghinaan ras bangsawan dari cerita One Piece. Trauma yang dialamin si Doflamingo. Jadi kan, si Doflamingo ini sebenarnya anak bangsawan yang tinggal di atas Red Line, yaitu Marijoa. Di One Piece, bangsawan ini biasa disebut Tenryubito. Babenya si Doflamingo malah ngebuang status kebangsawanannya, terus turun jadi warga biasa. Apesnya, rakyat jelata di sana kagak nerima keberadaan keluarga si Doflamingo. Sampai akhirnya mereka semua disalib buat diadilin. Di momen ini, Haki Raja si Doflamingo bangkit. Nomor 2, Gen Marga Ackerman dari cerita Attack on Titan. Dulu, pas si Eren sama Mikasa masih bocah, mereka berdua ketemu sama para penculikan tuh. Pas si Eren hampir mau dibunuh sama penculik tersebut, si Mikasa ngebangkitin kekuatan manusia supernya dan berhasil nyelamatin si Eren. Ternyata itu tuh proses dari kebangkitan kekuatan anggota Ackerman. Ketika seorang Ackerman punya obsesi buat ngelindungin seseorang yang mereka hormatin atau cintain, pasti kekuatan supernya bakal bangkit. Nomor 3, ledakan emosi dari cerita Mob Psycho 100. Nih cowok takut banget sama kekuatannya sendiri. Sekilas, cowok yang biasa dipanggil Mob ini emang kelihatan kayak bocah SMP biasa. Bodinya juga kagak berotot sama sekali. Nah, kekuatan asli si Mob ada di kemampuan psikisnya. Sebagai Esper, doi ini kuat banget. Hanya sayang karena insiden yang terjadi di masa kecilnya, si Mob secara gak sadar nyegel emosinya sendiri. Yang padahal jadi bahan bakar utama kekuatan psikis tadi. Tapi pas si Mob ngalamin emosi atau tekanan mental yang berlebihan, kekuatannya bakal meledak dan gak jarang ngancurin lingkungan di sekitarnya. Nomor 4, kebangkitan kekuatan super dari cerita Boku no Hero Academia. Hal ini tuh nimpa antagonis utama di cerita Benaha, yaitu si Tomura Shigaraki. Jadi kan, pas masih bocah, Doi ini dididik keras banget sama babenya. Sampai Doi sering banget diusir keluar rumah. Nah, pada suatu ketika, di tengah kesedihannya, kekuatan super si Shigaraki, atau di dalam cerita ini biasa disebut Kosei, bangkit. Terus ngebunuh anjing kesayangannya sendiri, sampai jadi debu. Terus ngerembet ke kakak ceweknya. Sampai akhirnya, seluruh keluarganya musnah akibat kekuatan Kosei si Tomura Shigaraki sendiri. Nomor 5, pembunuhan di depan mata dari cerita Naruto. Syarat buat ngebangkitin Mangekyo Sharingan sendiri, si pengguna kudu ngalamin yang namanya trauma luar biasa dulu. Dan hal ini pernah dialamin sama salah satu antagonis utama di cerita Naruto, yaitu si Obito. Suatu ketika, setelah tuh cowok berhasil hidup pas diselamatin si Madara, si Obito ngeliat pembunuhan yang nimpa gebetannya yaitu Shirin. Yang pelakunya gak lain gak bukan teman setimnya dulu, yaitu si Kakashi. Sebenarnya si Kakashi ngelakuin hal ini itu karena terpaksa juga. Tapi ya, yang si Obito lihat kagak kayak gitu. Dan trauma ini bikin pikiran si Obito rusak, sampai akhirnya jadi jahat banget.
Nomor 6, kematian seorang teman dari cerita Hunter x Hunter. Nyalahin si Pito atas kematian si Kaito, si Gon berubah jadi mode dewasa. Kasarnya mungkin Super Saiya versi Hunter x Hunter. Pas masuk mode ini, dikatakan kekuatan si Gon setara sama si Meruem. Udah jelas, si Pito waktu itu kena eksekusi dengan segala rasa frustasi plus amarah yang si Gon rasain. Kudaku, shunkan de atta. Nomor 7, kebangkitan END dari cerita Fairy Tail. Setelah ngira si Lucy mati gara-gara disiksa si Di Maria, si Natsu langsung hilang kendali dan berubah jadi mode END. Si Di Maria sendiri langsung kejang-kejang gara-gara takut. Si Natsu mode END ini langsung keluar nyari-nyari si Jeref dengan rasa haus darah yang tinggi dan pengen ngebunuh kakaknya itu. Untung di situ ada si Grey yang berusaha nenangin si Natsu. Nomor 8, kekuatan cinta dari cerita Fruits Basket. Kyosoma, seorang cowok yang dari kecil udah sengsara banget, dibuang bapak kandungnya sendirilah, dicap anak terkutuk, pembawa sial, dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari keluarga Soma, si Kyo ini dapat kutukan jadi zodiak kucing. Tiap kali pelukan sama lawan jenis pasti berubah jadi kucing. Tapi pas si Kyo kena tekanan mental yang berlebihan, doi bakal berubah jadi sosok monster yang bikin siapapun yang ngeliatnya pasti ngerasa takut banget. Lain ceritanya masih Toru, seorang cewek yang ngisi kekosongan di hidup si Kyo. Nomor 9, Collapse dari cerita Charlotte. Di cerita Charlotte, ada sebagian orang yang punya kekuatan super. Nah, bocah cewek bernama Ayumi Otsuka lah salah satunya. Tragis, kekuatan super si Ayumi bangkit pas dirinya diancam bakal digorok sama teman satu sekolahnya sendiri yang bawa-bawa cutter gara-gara cemburu. Kekuatan si Ayumi bernama Collapse, kekuatan yang bisa ngeruntuhin apapun. Pas di sini, bangunan sekolah si Ayumi yang runtuh dan malah nimpa dirinya sampai akhirnya mati. Ayumi. Nomor 10, Darah Yato dari cerita Gintama. Setelah ngeliat temennya yaitu Shishinpachi disiksa, Rante yang selama ini nyegel kekuatan asli dari darah Yato yang ngalir di tubuh si Kagura bangkit. Dan di sini si Kagura jadi sosok monster berwujud cewek dengan kekuatan yang luar biasa gila. Bahkan kewarasan si Kagura juga perlahan hilang. Udah luka parah segimanapun doi tetap bisa senyum terus ngamuk. Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga subscribe channel kedua punya gua, namanya Another Sun. Terus silahkan mampir ke Instagram ataupun fanpage Distrik Anime. Di sana lo bakal dikasih info-info terbaru sekitaran dunia anime juga. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry gak ada salah kata. Bye!